nge-sharing dikit nih untuk topik hari ini. Harapannya teman-teman di sini yang join di Zoom ataupun yang di YouTube bisa terus semangat gitu, dan kebetulan mungkin ini penting nggak penting ya, saya orang Surabaya juga, jadi kalau ada yang logat-logatnya keluar medok-medok itu ya karena kalian tahu saya juga dari Surabaya, jadi teman-teman mungkin kalau ada yang nyaman pakai bahasa Surabaya tanya nanti juga boleh gitu ya. Oke, mungkin saya langsung masuk ke materinya. Jadi kan kita sering kali nih ditanya nih, apalagi mungkin teman-teman di sini ada yang bentar lagi mau lulus gitu kan, atau sebentar lagi udah harus mikir nih, saya magangnya gimana gitu kan, apakah pengalaman, uang, seringkali kita ditanya nih, enaknya pilih kerjaan yang sesuai passion, yang kita kerja itu serasa kita termotivasi terus, atau yang penting uang nih, karena hidup kan ya gitu kan. Nah, coba kita lihat nih, analisa nih. Kalau misalnya nih kita dapat pekerjaan yang sesuai passion nih, tapi mungkin uangnya nggak segitu banyak nih, apa yang terjadi gitu kan. Jadi yang pertama kalau secara emosional ya mungkin kita happy nih, karena walaupun disuruh lembur, disuruh kerja, nggak terasa gitu kan, karena kita kerja memang sesuai motivasi kita dan kita semangat terus nih untuk ngimprove keahlian kita di bidang tersebut gitu kan. Tapi kok sekarang ya mungkin kok belum sampai menghasilkan itu ya, sedangkan mungkin kita selalu apalagi kalau kita cek-cek LinkedIn-nya teman-teman kita yang satu angkatan gitu kan, atau kakak tingkat kita, kok mereka udah bisa sih kerja di ini, terus katanya gajinya udah segini gitu kan, kita kok merasa kurang gimana gitu kan. Atau nih kita di sisi satunya nih gitu kan, kita merasa kalau, oh yang penting profesinya ini menjanjikan banget gitu kan, uangnya juga gajinya gede nih, untuk fresh graduate aja udah dikasih segini gitu kan. Enak banget kan. Jadi mungkin nggak cuman kita bisa bayar semua tagihan, kita bisa, menyalurkan uang itu untuk hobi-hobi kita, prospek karirnya bagus, tapi paling semangat kita nunggu-nunggu tanggal 20-an tuh, akhir bulan nih, gajian soalnya kan. Kalau nggak gajian kayaknya, aduh kok kayaknya besok harus ke kantor lagi gitu ya, kalau sekarang kan Zoom ya, aduh online Zoom lagi gitu ya, kayaknya kurang semangat gitu kan. Jadi kita harus milih nggak sih, atau bisa nggak sih kita dapat dua-duanya gitu kan? Mungkin nggak sih? Ya, kita sebenarnya dari jadi individu sebenarnya passion versus money itu bukan versus ya, harusnya kita sebagai individu ya, kita tadi kan harus berani bermimpi tinggi gitu kan. Kalau kita mimpinya nggak tinggi ya pasti dapatnya ya yang biasa-biasa aja ya. Kita harus bisa mempunyai aspirasi ataupun ambisi bahwa kita di jangka panjangnya bisa dapat passion dan money bersamaan. Tapi perlu diingat, sering kan kita kalau nggak sesuai passion dikit, ganti kerja, nggak sesuai passion dikit lagi, aku nggak mau lanjut ini di komunitas ini, atau aku nggak mau lanjut lagi nih di organisasi ini. Kita kan sering kali seperti itu kan, karena kadang-kadang passion ini bisa bermata dua juga gitu kan. Jadi jangan dianggap gitu kan, bahwa semua pekerjaan yang penting sesuai passion itu pasti langsung gitu kan, instan, dapat uang gitu kan. Karena kadang-kadang ada pekerjaan yang membutuhkan pengalaman, kemudian keterampilan, dan untuk menambah pengalaman dan keterampilan itu nggak hanya skill gitu kan, kita juga butuh waktu. Dan kalau kita nggak punya rencana yang jelas, ya kita kalah bersaing gitu kan. Kalau kita yang penting, ini pokoknya sesuai passion, tapi nggak ada yang mau pakai gitu kan, ya gimana gitu kan caranya, nggak realistis juga gitu kan. Dan ada beberapa hal juga yang teman-teman bisa pertimbangkan nih, aduh gimana ya kalau ternyata dari orang tua udah dibilang setelah lulus harus mandiri nih gitu kan. Terus gimana? Saya harus idealis kah? Harus sesuai passion kah? Ya itu terbalik lagi ke keadaan posisi teman-teman. Walaupun di FUYA percaya sama passion, kita juga harus realistis gitu kan. Jadi kalau memang pekerjaan pertamanya itu belum sesuai passion gitu kan, itu nggak masalah gitu kan. Karena kan kita maunya kan jangka panjang kita happy dan termotivasi. Dan setiap pengalaman itu kan akan selalu membawa lesson learn yang baru seperti itu. Tapi kalau akhirnya kita terjebak dengan kesibukan, ya udah kita yang penting ngantor dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore gitu kan. Terus kita ya udah gitu diem-diem aja gitu. Ya otomatis ambisi kita, aspirasi kita sesuai passion ya nggak akan pernah kejadian gitu kan. Jadi passion itu jangan dianggap kayak jalan tol yang kalau sesuai passion pasti lancar mulus, malah banyak orang yang mengejar passion-nya itu ngambil waktu ekstra gitu kan. Kerja sekarang memang kebutuhan hidup, tapi dia weekend pun dia berusaha meningkatkan ilmu supaya nantinya dia bisa pindah karir sesuai passion. Nanti dia bisa menciptakan value nih untuk
supaya orang-orang itu mau pakai servis ataupun jasa-jasanya, supaya passion-nya bisa jadi uang gitu kan. Nah, ini boleh share nih, teman-teman di sini boleh tulis di chat nih, supaya juga lebih interaktif nih. Tadi kan kita udah bahas sebenarnya sedikit passion versus money gitu kan. Menurut kalian nih, pekerjaan impian versi kalian itu yang mana? Yang penting kalian termotivasi, suka aktivitasnya, jadi nggak kerasa gitu kan. Biasanya kalau nggak suka kan 1 jam kerasa kayak 5 jam gitu kan. Tapi kalau suka kan seharian kerasa cuma sejam gitu kan. Atau yang penting reward nih. Reward ini banyak kan. Nggak hanya cuma uang gitu kan. Mungkin kalau kita dapat penghargaan, menang kompetisi, menang kalau kita bekerja di dunia research mendapatkan grand research gitu kan. Atau yang penting kita di mata orang lain hebat ya. Kita merasa kayak keahlian kita tuh paling jago dan sebagainya. Atau yang terakhir, kita bisa memberikan dampak atau perubahan positif seperti ngebantu atau menolong orang-orang yang dibantu. Boleh di-share di chat juga nih. Saya cuma penasaran nih teman-teman di sini nih sebenarnya lebih minded kemana nih? Apakah yang penting tadi gitu kan, motivasi sesuai passion gitu kan, atau yang penting uang, atau tadi yang penting skill gitu kan, atau yang kalau bisa memberikan dampak positif nih. Ada yang mau nulis nih di chat, saya sambil lihat chatnya juga. Pekerjaan impian versi kalian itu apa? Adakah? Kalau masih malu-malu, nanti boleh juga ditulis waktu Q&A juga. Jadi sebenarnya kenapa sih kok saya tanya apa definisi pekerjaan impian tadi kan? Kita harus bermimpi tinggi, ya, berambisi tinggi. Karena kalau ambisinya nggak tinggi, ya kita nggak akan dapat semuanya. Karena sukses gitu kan, mendapatkan tadi uang dan juga sesuai passion kita termotivasi. Jadi nggak hanya yang penting profitnya, antara passion yang kita suka dan yang kita bisa, itu power, itu harus sejalan. Karena kalau kita bersaing dengan eee teman-teman kita dan kita mungkin keahliannya kurang dan kita nggak mau meningkatkan keahlian terus, ya mungkin kita lama-lama kalah naik tingkat, kalah nanti nggak dipromosiin gitu kan, kalau misalnya kita cuma bilangnya suka gitu kan. Tapi di sisi lain gitu kan, kalau kita ahli tapi kita nggak suka gitu kan, lama-lama kita juga jadinya nggak happy gitu. Jadi penting banget nih teman-teman di sini punya 4 eee, apa namanya, nargetin diri kalian kalau di jangka panjangnya bisa dapat semuanya nih. Nah, mungkin di hari ini saya juga mau share nih langkah-langkah tips untuk teman-teman yang tadi kan, oke ya udah aku memang, pingin nih, ngejar sesuai passion nih, tapi ini dari mana tahu ini bener nggak passion-ku, apa yang cocok, atau yang penting nyoba-nyoba aja gitu kan. Nah, di sini ada langkah-langkah simpel sih. Jadi yang pertama adalah jujur gitu kan. Teman-teman juga boleh nih mulai tulis di chat di sini, teman-teman ini sekarang lagi di tahap yang mana? Satu, directionless, boleh tulis satu aja atau directionless juga boleh. Jadi kalau directionless ini sama sekali nggak kebayang nanti kalau mau lulus atau nanti gimana, itu kalian bakal bekerja di mana, di industri apa, nggak ada bayangan nih. Mendingan ikut orang lah atau ngikutin apa kata orang tua aja lah gitu kan. Atau teman-teman ini sekarang di tahap kedua nih, directional. Sebenarnya udah tahu sih sukanya apa, tapi gimana ya caranya supaya bisa keterima kerja di perusahaan itu? Atau gimana caranya ya, bener nggak saya harus improve skill ini? Jadi udah kebayang maunya apa, tapi masih nggak ngerti caranya gimana. Atau yang ketiga nih, teman-teman yang di sini, oh udah pede banget nih, ya kan? Udah tahu gitu kan mau profesi apa, gitu kan? Terus habis itu profesinya ini ternyata kalau profesi ini cara daftarnya tuh A, B, C, dan ternyata kalau dari baca job desk-nya saya tuh butuh skill-skill ini dan saya tuh masih kurang di skill ini, makanya saya harus improve lagi nih. Oke, ini ada beberapa teman-teman yang nulis, oke banyak yang masih nomor 1 sama nomor 2 nih, nggak apa-apa nih. Oke, banyak nomor 2, oke. Jadi nggak apa-apa. Tahap pertama ini jujur dulu, karena kalau gengsi gitu kan, nggak mau ngaku, kita sok-sok akhirnya, "Oh iya aku udah tahu kok mau apply ini, aku udah tahu," sok-sok ngerti, kita nanti nggak bisa dapat bantuan dan nggak bisa mengambil langkah yang tepat nih. Oke oke, masih banyak yang 21, nggak apa-apa nih, yang pertama jujur dulu. Tapi, jujur doang nggak cukup loh, jujur itu masih langkah pertama gitu kan. Kalau kita jujur terus nanti denial juga percuma gitu kan. Yang kedua adalah, kita mulai mengetahui diri kita sendiri nih. Jadi teman-teman, kalau misalnya kita asal milih, ya belum tentu sama cocok.
gitu kan. Supaya nanti pilihan kita cocok, ya kita harus nih kenalin diri kita sendiri. Yang tadi kan, suka bukan berarti bisa, bisa bukan berarti suka. Contohnya yang gampang nih, saya suka masak nasi goreng, tapi kalau masak nasi goreng nggak ada rasa, terus suka gosong, gitu kan. Jadi contohnya seperti itu, yang kita suka belum tentu bisa. Gimana caranya mulai mengeksplorasi? Ya kita bisa mulai dulu dong dari yang kita suka. Dari semua yang kita suka, dicoba dipraktekkan, mana yang nanti seiring berjalannya waktu dan kita proses, mana yang nanti semakin kita suka dan semakin meningkatkan ilmu. Atau teman-teman juga boleh kok mulai dari yang teman-teman bisa gitu kan. Karena ada yang dari bisa, saking bisanya lama-lama bangga, dan bangga itu menimbulkan rasa suka yang lama-lama kuat gitu. Jadi nggak ada mana ya apakah harus ngikutin passion apa dari minat dulu atau ngikutin dari keahlian dulu. Bisa dua-duanya. Yang penting tapi dicoba. Karena kalau cuman iyain doang gitu kan, tapi nggak dilakukan ya percuma gitu kan. Jadi di sini juga teman-teman, kalau penasaran nih bagaimana nanti menemukan kecocokannya dengan profesi, nantinya supaya tahu mana yang termotivasi, di sini tuh ada sebuah konsep namanya kode passion nih. Di mana teman-teman itu biasanya punya 1 sampai 3 yang paling mendominasi, dan ini tuh bisa membantu teman-teman itu milih pekerjaan yang sesuai. Karena otomatis kan, kalau kita mau kerja, siapa sih yang mau bekerja keras di bidang-bidang yang nggak sukain gitu kan? Ya kerjanya asal-asalan aja gitu kan. Kalau misalnya kita suka kan rela nih, lembur gitu kan, weekend juga kerja juga nggak apa-apa nih, saya bangga gitu kan. Jadi kalau di sini tuh ada 6 kode nih. Ini sekilas aja, nanti kalau penasaran juga bisa ngambil assessment kita atau cari tahu juga informasi lebih lanjut. Jadi pertama contohnya nih, kalau the doers ini orang-orang yang suka praktek gitu kan. Jadi kalau kerja itu nyari yang harus hands on gitu kan. Apakah kalau misalnya dalam bentuk artistik itu bisa furniture design, crafting, tapi kalau misalnya di bidang teknik itu misalnya civil engineering, mechanical, robot, ataupun yang physical activities, outdoor gitu. Jadi kerja tuh nggak cuman diem-dieman gitu ya. Ada yang diotak-atik dan dilakukan gitu. Atau teman-teman lebih tipenya yang, oh aku paling suka nih kalau suruh analisa, problem solving, itu nggak kerasa banget gitu kan. Analisa zaman sekarang tuh luas banget loh. Kalau di konteks industri apa? Kalau misalnya di bidang IT, software development, kita membuat software untuk memecahkan masalah. Di bidang sains ya otomatis banyak gitu kan, riset-riset, medical, tapi di bidang sosial bisa nggak? Oh, otomatis bisa. Jadi misalnya ahli sejarawan, misalnya antropologi, dan ilmu-ilmu sosial lainnya. Atau teman-teman lebih tipe yang 3 nih. Oh, aku tuh paling suka kalau harus mengekspresikan diriku secara kreatif. Walaupun mungkin aku nggak bisa nyanyi atau aku nggak bisa main musik, tapi aku senang banget kalau hal-hal tuh kreatif banget gitu, ide-idenya menarik gitu. Apakah dari segi tulisan, nggak harus jadi pengarang loh, sekarang zamannya digital content writer, itu juga dari tulisan-tulisan, otomatis seni lainnya juga termasuk visual art, kemudian nanti juga ada misalnya performing arts dan lain-lain. Atau teman-teman tipenya lebih empathetic helpers, maksudnya apa? Daripada aku kerja seharian di depan laptop ya, kalau bisa kerja itu ya ketemu orang dong, interaksi sama orang, kerja sama gitu kan, seru banget kalau aku bisa kerja sama. Nah, kalau misalnya bayangin kalau teman-teman sukanya yang seperti itu, tapi disuruh kerja di depan laptop 9 jam. Bisa nggak? Bisa gitu. Happy nggak? Belum tentu gitu kan. Ya mungkin cari kerjaan yang cocok seperti apa? Oh, ya mungkin di HR, atau mungkin di bidang counseling, di bidang volunteer yang tiap hari mungkin ketemu orang gitu kan. Interaksinya nggak cuma sama mesin gitu kan. Atau teman-teman yang the persuaders nih, yang aduh aku kalau disuruh maju presentasi itu oh, nggak usah dipaksa aja aku yang volunteer nih, atau suruh nge-lead itu aku paling suka banget gitu kan. Jadi banyak industri-industri misalnya entrepreneurship, manajemen, marketing gitu kan, ataupun politik, public speaking yang memang membutuhkan orang-orang yang nggak usah dipaksa, mereka volunteer maju presentasi. Atau terakhir nih teman-teman yang orangnya organizer ini maksudnya apa? Kalau ngelakuin sesuatu itu harus jelas, sistematis, efektif, efisien, akurat gitu kan. Lah apa sih pekerjaan yang membutuhkan akurasi ini? Oh, di bidang keuangan nih, kalau sampai salah nol kan, waduh, bahaya gitu kan. Harus akurat di bidang data, sistem informasi. Jangan sampai datanya salah, nggak akurat, jadi nanti malah analisanya, interpretasinya juga nggak sesuai. Jadi bisa dilihat nih teman-teman, bahwa kita harus mengenali diri nih, cari tahu. Kita itu nggak usah dipaksa orang tua atau nggak usah dipaksa dosen. Kita tuh punya tendensi suka kegiatan seperti apa supaya kalau milih profesi,
keseharian profesinya juga yang banyak kegiatan-kegiatan tersebut tuh. Ini contoh aja ya, misalnya internis gitu kan, dokter gitu kan, kesehariannya ngapain? Ya dia the thinker, kenapa? Karena tiap hari ketemu pasien harus memecahkan solusi pasien. The helper kenapa? Interaksi karena ingin membantu orang lain gitu kan. Tapi dia nggak cuma konsultasi-konsultasi doang, kalau bantu kan harus pakai alat medis, prosedur medis, operasi gitu kan. Jadi nggak cuma cuap-cuap doang gitu kan. Jadi ada konkret gitu kan. Jadi kita bisa cari nih kecocokannya. Bisa nggak saya membayangkan tiap hari bakal kayak gini? Kita termotivasi nggak melakukan keseharian si profesi ini gitu. Kalau kita aja nggak pernah research, yang penting nama title-nya keren, ya most likely kita nanti merasa nggak happy sama pilihan kita gitu kan. Jadi kita cuman, oh karena sekarang lagi ngetren data scientist, ya ikut teman aja. Lagi ngetren digital marketing, ikut teman aja. Nambah ilmu tuh boleh gitu kan, bagus. Tapi kalau kita nggak fokus, kita juga banyak membuang waktu-waktu yang percuma. Padahal mungkin passion teman-teman, talenta teman-teman itu ada di bidang lain juga. Nah, selain itu juga teman-teman juga bisa cari tahu, kalau misalnya ada kegagalan, gimana? Gampang menyerah atau, apa namanya, kita tetap berusaha, melampauinya. Jadi ada tipe orang ya, quitter, camper, sama climber nih. Jadi kalau quitter, mungkin teman-teman mulai aja, ngapain sih mulai? Kalau mulai kan ada kemungkinan gagal, mending nggak usah mulai deh, daripada gagal gitu kan, daripada nanti dikatain bodoh lah apa, atau kebanyakan dari kita nih, mungkin di sini juga, itu campers nih, ada masalah ya berusaha nih dilewatin, bisa kok. Tapi ya ngapain cari yang susah, segini aja saya udah oke kok. Nggak masalah gitu kan, tapi teman-teman tadi kan, kalau memang tadi pingin jadi alumni yang berprestasi, pingin memberikan kontribusi dan dampak positif, nggak hanya untuk dirinya sendiri, tapi untuk komunitas, negara, dan sebagainya, otomatis ya kita nggak reaktif. Reaktif itu kan respon. Proaktif itu kan nggak usah nunggu masalah, kita berusaha menciptakan kesempatan kita. Dan ini penting gitu kan, nggak peduli nanti kita kerja di yang kita suka atau nanti kerjanya yang kita nanti sukai juga, kita harus punya mindset-mindset yang betul. Jadi harus mengenal ini juga, gitu kan. Nah, tadi saya juga sempat lihat gitu kan, bagaimana caranya ketemu passion gitu kan. Passion itu agak beda sama kayak mungkin dipikir kayak kita pada pandangan pertama gitu ya. Sekali lihat langsung, oh, ini pasti passionku seumur hidup nih. Atau mungkin ada ya orang yang dari kecil memang suka musik sampai jadi pemusik gitu. Ada juga. Tapi kebanyakan orang itu butuh proses. Jadi untuk menemukan passion itu perlu interaksi. Karena kalau nggak pernah melakukan, cuman riset doang, nggak pernah dipraktekkan, ya selamanya masih akan ada keraguan-keraguan. Dan tadi ya perlu diingat gitu kan, passion itu butuh komitmen dan butuh waktu untuk di-develop. Jadi perlu pengorbanan, perlu energi, waktu, dan disiplin. Jadi jangan merasa kalau passion itu pasti aman-aman atau lancar-lancar aja. Dan terakhir, apakah mungkin kita bisa bosan dengan passion kita? Namanya manusia, bosan itu wajar, capek atau benar itu wajar. Tapi kalau itu memang passion kita tuh berusaha cari, apa sih, ada hal baru apa nggak, inovasi apa nggak. Kita nggak akan pernah mau berhenti belajar nih, kalau itu emang bidang-bidang passion. Sama kayak kita di FUYA juga gitu kan. Ada nggak sih program baru, service baru, atau aktivitas baru nih yang bisa membantu teman-teman ini supaya bisa lebih explore passion-nya, bisa lebih merealisasikan. Jadi kita berusaha cari, ulik, sumber inspirasi supaya tadi kan kita kalau memang kita punya passion di sana. Jadi tadi ya, nggak semua itu tiba-tiba ketemu passion itu kayak cita pada momen pertama. Itu butuh proses dan perlu dicoba gitu kan. Dari semua minat kita gitu kan, mana yang jadi passion itu butuh komitmen seperti itu. Nah, di sini ini juga boleh nanti di-screenshot juga gitu kan. Ini untuk membantu teman-teman waktu untuk mencari tahu profesi itu supaya lebih efektif. Karena kalau kita tadi ya cuman dengar dari title kelihatannya keren gitu kan, nanti akan ada kejadian bahwa tadi salah pilih profesi, nggak happy gitu kan. Jadi 4 pertanyaan ini untuk membantu siapa sih yang kita ingin bantu. Contohnya nih, kalau kalian nggak suka anak-anak, ya ngapain mikir jadi guru anak SD, ataupun misalnya jadi play therapist. Kan nggak harus juga, walaupun mungkin kalian tertarik di dunia teaching ataupun HR. Terus kemudian aktivitasnya apa? Bisa nggak kalian bayangkan setiap hari harus ngelakuin itu? Bosen, tertantang, atau malah happy gitu kan? Value-nya apa? Kalian berharap orang yang kalian bantu itu bisa dapat apa? Terus keuntungan untuk kalian itu apa di profesi itu?
selain gaji ya, selain uang gitu kan, ada nggak kebanggaan-kebanggaan atau happiness-happiness lain yang kalian bisa dapatkan? Ini contoh aja gitu kan. Kalau misalnya di FUYA, kita sebagai FUYA coach ataupun mentor gitu kan, siapa sih yang ingin kita bantu gitu kan? Ada para profesional, pelajar-pelajar mahasiswa gitu kan. Apa keseharian saya? Ya tadi nih contohnya, saya lagi misalnya menyampaikan webinar, mentoring gitu kan. Suka nggak kegiatan seperti itu? Kalau misalnya nggak suka, nggak termotivasi ya, mungkin ini nggak cocok untuk jadi misalnya di karir coaching dan sebagainya. Apa sih value-nya? Ya tadi kan, kita ingin teman-teman di sini jadi percaya diri dalam memilih karir di masa depan. Nah, di luar keuntungannya apa otomatis selain gaji? Ya, kalau misalnya kita melihat ternyata peserta kita nih, setelah kita bantu ternyata dia bisa menemukan karirnya, merencanakan karirnya sesuai passion dan naik level. Nah, itu kita membuat bangga dan ada kepuasan sendiri, kebahagiaan sendiri waktu lihat impact-nya ke masing-masing partisipan yang kita bantu nih. Jadi teman-teman di sini kalau misalnya cari ketemu mentor ataupun ketemu para profesional yang mungkin role model dan kalian kepo sama pekerjaannya, boleh banget nih nanyain 4 pertanyaan penting ini. Di luar ini ya bolehlah tanya yang lain, tapi ini esensi lah. Karena kalau nggak tahu ini, berarti kalian masih nggak tahu tugasnya si profesi ini tuh ngapain gitu. Nah, ini teman-teman kalau penasaran, kita juga punya website, platform yang isinya video-video profesi yang keren-keren dari data scientist, museum kurator, winemaker, kemudian ada juga misalnya forensik analis gitu kan. Jadi teman-teman bisa cari inspirasi dan semoga bisa cari profesi yang sesuai impian kalian. Nah, tadi kan udah cari inspirasi, cari informasi sebanyak-banyaknya, cukup nggak? Nggak cukup. Karena kalau nggak dicoba, nggak akan tahu gitu kan. Cara nyobanya gimana? Saya kan masih mahasiswa gitu kan. Kan nggak mungkin tiba-tiba kerja, kan harus sekolah, kuliah gitu kan. Sekarang banyak gitu kan. Kita bisa mengikuti organisasi, ekskul, klub, kompetisi, magang. Dan magang bisa macam-macam. Mungkin magang wajib harus sesuai jurusan. Tapi kalau kita tertarik di luar jurusan kita, ya kalau kita memang ingin mencoba, ya kita luangkan waktu. Walaupun libur semester, bisa aja kita tetap ambil magang gitu kan. Dan ini ada beberapa tips nih untuk teman-teman nih, supaya nggak mager-mageran gitu kan. Biasanya kan kita nanti aja lah, nanti aja. Karena kalau kita nanti aja, nggak kerasa nih. Waktu akan habis. Jadi supaya daripada kalian dipaksa sama orang tua gitu kan, mendingan kalian yang milih nih, mau fokusnya nyoba apa gitu kan. Atau dipaksa ikut teman, mendingan kalian yang milih sendiri nih. Terus kalau misalnya mau berhenti, boleh nggak? Boleh gitu kan. Tapi harus sampai beres. Misalnya kalian punya target nih, aku mau coba nih 3 bulan ikut panitia di organisasi ini. Jangan sampai baru pertemuan pertama udah ngacir, udah hilang. Ya gimana caranya tahu gitu kan? Nggak komit gitu kan. Kalau memang udah komitmen 3 bulan ya diselesain. Karena kalau nggak komit ya kita nggak tahu juga gitu kan. Dan kalau bisa dalam satu waktu harus ada aktivitas yang kita lakukan itu minim satu, lebih baik gitu kan. Karena kalau nggak ada satu ya akhirnya kita membuang waktu mager-mageran nggak ngapa-ngapain dan kita ya nggak akan tahu passion kita kalau kita nggak pakai usaha gitu kan. Jadi teman-teman juga bisa praktekkan gitu kan, harus ada komitmen supaya kita bisa ketemu nih passion kita karena butuh eksperimen, harus nyoba gitu kan. Jadi apakah ada kata terlambat? Nggak ada gitu. Kalau misalnya dulu lebih explore, ya lebih baik. Tapi sekarang daripada nggak explore sama sekali, ya mendingan sekarang explore dan eksperimen. Seperti itu. Nah, teman-teman di sini, yang penting, oke. Mungkin di sini teman-teman banyak juga ya, ikut sampai 6 organisasi, atau ikut panitia ini sampai banyak banget, dan kadang-kadang sampai bingung gitu loh sama kuliah dan sebagainya. Itu oke, kalau kalian cuma terjebak dengan keseharian dan kesibukan gitu ya, yang penting kalau dibuka LinkedIn-nya tuh banyak banget ambasador ini, pengalaman ini itu. Apakah itu oke, nggak masalah gitu kan. Tapi yang penting adalah punya waktu untuk refleksi. Karena kalau nggak refleksi, apa bedanya ya kemarin aku ikut ambasador A, B, C, D, E, F gitu kan. Apakah ada value tambahan aku ikut ambasador apa A, B, C, D, E, F gitu kan. Apakah aku termotivasi, happy gitu kan. Kedepannya aku masih mau ngambil ambasador program atau ada program kegiatan lain yang mungkin bisa menambah variasi pengetahuanku dan aku bisa eksperimen. Jadi nggak cuma sekedar yang penting aku ngambil 10 aktivitas, tapi sebenarnya ya nggak ngapa-ngapain juga, nggak ngerti mana yang penting. Jadi kesannya yang penting keren dan sibuk gitu kan. Padahal tapi
dalam diri kita nggak ada improvement seperti itu. Jadi penting banget harus nyiapin waktu untuk cari tahu dan refleksi. Terakhir nih, oke, tadi kan udah jujur, udah cari tahu diri sendiri, cari inspirasi dan eksplorasi, terus habis itu dicoba gitu kan, oh akhirnya udah kebayang nih, akhirnya mau ini gitu kan. Apakah tadi impian kalian bisa langsung kejadian gitu kan, oke saya mau jadi salah satu bekerja di top management consultant Big Three gitu kan. Apakah tiba-tiba kejadian tanpa rencana? Ya otomatis butuh rencana gitu kan. Tanpa ada rencana gitu kan, ya nggak akan kesampaian karena kesannya masih jauh banget. Nah, rencana apa aja yang bisa dibuat? Nah, kalian masih mahasiswa nggak? Bisa aja, kalian bisa ngatur juga. Kalau milih rencana magang, rencana aktivitas organisasi, kepengurusan, itu kita pilih apakah bisa nih membantu saya menambah pengalaman untuk merealisasikan atau supaya saya bisa keterima di perusahaan ini dan sebagainya. Jadi kalau misalnya nggak bisa, berarti rencana itu mungkin nggak cocok dan kita harus tadi yang sesuai. Rencana apa? Ya harus tadi kan, kita kan tujuannya juga nggak mau, nggak dapat duit juga kan. Mungkin nanti ke depannya bisa nggak, walaupun sekarang nggak dapat duit, nanti di level berikutnya, di rencana ke berapa, kita bisa dapat profit juga. Ataupun nanti sesuai nggak, tadi, dengan purpose kita, bisa nggak kita ingin membantu orang-orang yang kita bantu. Mungkin ini share sedikit aja gitu kan, beberapa tips, untuk teman-teman ngebantu untuk bikin rencana. Jadi ada rencana utama satu, terus kemudian rencana turunan-turunannya. Dan rencana yang paling bawah ini harus fleksibel. Ya, contohnya apa? Apakah rencana yang kita buat umur 20 tahun ini akan kita pakai seumur hidup sampai kita umur 60, 70, kakek-kakek, nenek-nenek? Ya tentu enggak. Namanya rencana pasti berubah gitu kan. Rencana gunanya untuk fokus, tapi juga ada beberapa rencana yang fleksibel. Contohnya kalau memang kita buat rencana kemarin ngambil kursus A yang in person tapi sekarang Covid, nggak peduli karena saya kemarin udah bikin rencana harus ketemu langsung, aku tetap mau berangkat in person-nya, kan nggak mungkin kejadian juga gitu kan. Jadi kita kalau cari kalau nggak relevan, ya udah kita cari yang relevan seperti itu. Jadi contohnya nih kalau yang paling atas teman-teman pingin menggunakan masalah nih biar bisa orang-orang itu menggunakan masalah sebagai motivasi gitu kan goal-nya. Apa sih? Oh ya mungkin misalnya kita bisa jadi nantinya setelah lulus saya mau jadi konselor kesehatan mental, ataupun nanti supaya impact-nya nanti ke depannya lebih besar, saya membuat buku gitu kan, supaya lebih banyak orang yang nggak usah ketemu langsung bisa terinspirasi dari buku saya gitu. Nah, tapi apakah tiba-tiba kejadian? Ya tentu enggak. Kalau buat buku ya harus ada deadline. Dan deadline ini harus terukur karena nanti kita bisa aja menunda. Jadi kita buat, oke sekarang di bulan pertengahan Juni. Jadi by akhir Juni saya udah harus selesai chapter 1. Kalau nggak kejadian ya mau gimana harus kejadian. Dan apakah walaupun kita udah nargetin goal ini pasti kejadian? Tentu enggak. Kalau kita nggak punya kebiasaan yang mendukung, bagaimana nanti realitasnya? Ya bisa aja kita dalam sistem kebut semalam jadi, tapi apakah hasilnya memuaskan? Ya belum tentu gitu kan. Jadi kita juga harus mempunyai kebiasaan-kebiasaan yang mendukung. Ya contohnya kalau tadi kita mau buat buku, ya kita meluangkan waktu 1 jam untuk research, kita 30 menit beneran nulis, kita ngerevisi tulisan yang kemarin, dan lain-lain. Jadi penting banget kalian itu bikin dari atas, terus diturun-turunin jadi rencana yang lebih konkret dan lebih terukur. Nah, ini contoh aja. Nah, ini tadi teman-teman kalau tertarik ngambil assessment kita, kemudian ngambil juga workshop kita, ini bisa gitu kan. Jadi assessment-nya ini membantu apa, supaya teman-teman tahu tadi kegiatan apa yang tanpa dipaksa teman-teman bisa pilih dan tipe kegiatan yang kalian sukain. Tadi juga level kegigihan kalian juga ada, dan ini kita di sini juga ada. Kalau mungkin assessment nggak terlalu suka jawab-jawab pertanyaan, boleh juga ngambil workshop kita, gitu. Modelnya ini bisa diambil online, bisa one on one juga, gitu kan. Jadi itu gunanya apa? Macam-macam. Ada yang ingin dibantu untuk digali antara tadi menyelaraskan antara yang kita suka dan yang kita bisa, ada yang mencari tahu purpose kita, ada yang belajar lebih pede menceritakan ambisi kita, gitu kan. Kenapa sih kok harus belajar lebih pede menceritakan ambisi? Kalau kita aja ditanya sama orang AE nggak bisa jelasin, nanti kalau waktu
interview ya gimana orang bisa percaya kalau memang kalian pingin masuk di perusahaan itu dan pingin berkontribusi gitu kan. Atau teman-teman sebenarnya udah tahu arahnya kemana, tapi masih galau di antara dua pilihan, bingung gitu kan karena sama tapi mana juga kita bisa membantu lewat visualisasi kanvas ataupun tadi meningkatkan mindset kita supaya tadi terus ingin mengimprove diri kita. Nanti kalau misalnya ingin tahu harga-harganya, nanti bisa kontak juga dan kita bisa kasih diskon 10% nih untuk peserta-peserta yang hari ini join di webinar kita. Nanti tinggal DM di akun kita @thevoyager. Lah ini mungkin saya merangkum dulu dan nanti ada sharing sedikit juga. Jadi mungkin rangkuman tadi ya, passion versus money, harusnya teman-teman jangan milih gitu kan. Kalau bisa dua-duanya kenapa kok cuma pilih salah satu? Jadi langkahnya kuncinya satu kan, berani gitu kan. Beraninya tapi macam-macam. Harus berani nyoba, berani merencanakan impian, tapi rencana nggak cuma jadi wacana, berani melangkah, dan bukan berani jadi diri sendiri, tapi jadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Dan mungkin saya